Om saya dukung bersama saya orang itu pakai apa? Oke, hari ini tanggal 16 Juni ya. Juni ya benar ya, Juni. 16 Juni akhirnya Juli ya. Juli apa Juni ya? Juli ya, bulan 7 ya 2022. Akhirnya kolam saya habis ya, hanya tinggal 1, 2, 3, 4 ekor aja. Yang besar tinggal 2 ekor. Dan yang kecil 2 ekor. Akhirnya kolam saya mati semua, hampir semua ya. Jadi itu mungkin kolam ikan titipan dari teman saya yang masih hidup, untungnya yang dititip masih hidup ya. Jadi kolam ikan saya hampir semua ya, tinggal lagi 2 ekor aja yang mati. Dan beberapa ikan Sumatera dia aman ya. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini saya mau mengkonfirmasi ya untuk pakan. Jadi penyebab kematiannya ini memang real dari pakan ya. Karena kemarin setelah saya upload, saya bagikan di grup di Facebook, ada teman yang denger dan juga ada yang nge-WA teman saya. Jadi yang menyebabkan kolam ikan saya sakit jamuran dan white spot itu gara-gara pakan ya. Jadi pakan yang saya gunakan itu adalah yang diberi teman saya itu adalah LTG ya, LTG KW mungkin ya. Jadi lokal tak gentar yang KW mungkin ya. Jadi mungkin yang asli mungkin nggak seperti ini, tapi ini emang yang KW kemungkinan. Dan di Messenger beli itu ikannya mati, memang LTG emang nggak bagus yang KW, tapi ya LTG nggak bagus dan membuat ikan jamuran. Dan juga kemarin juga ada teman saya juga bilang seperti itu di WA juga. Jadi untuk musim dingin yang kemarin waktu saya upload yang pertama, saya kan penyebabnya ada 3 ya. Jadi cuaca yang ekstrim dan ikan baru. Jadi ikan baru emang sudah saya karantina dan kulitnya bersih sekali ya. Jadi mungkin di video yang waktu ini kan ada itu videonya emang sangat bersih sekali, nggak ada sakit atau merah-merah ya. Emang sudah saya karantina, makanya saya berani masukkan ya. Jadi setelah saya masukkan dikasih pakan, jadi memang real pakan ya. Jadi di sini saya terlalu yakin dengan kolam ya. Jadi memang dengan cuaca hujan, angin, panas aman ya. Jadi memang gara-gara pakan LTG KW ya. Jadi kan saya mati semua. Dan ini jeleknya lagi karena diserangnya insangnya semua ya. Jadi kena jamur insang, merana sekali ya. Jadi lebih sulit ya. Kalau insangnya tidak kenal itu lebih gampang disembuhkan ya. Kalau ini mungkin agak lambat saya ya. Dan juga kemarin juga ada bilang teman saya kalau pakan proteinnya terlalu tinggi, kita makannya kasih kempus, biasanya ikan di dasar dia kayak kapal karam ya, yang saya bilang ya. Jadi itu karena emang pakan yang terlalu high protein jadi seperti itu ya. Jadi banyak gini emang, tapi tidak, dia harus kita kasih sedikit-sedikit ya kalau proteinnya terlalu tinggi seperti itu. Jadi penyebabnya adalah pakan KW ya, LTG ya, pas ya LTG waktu itu ya. Jadi teman saya beli dan saya konfirmasi lagi ke teman saya mereknya apa, ternyata LTG ya, bukan Sumo yang seperti yang saya bilang kemarin ya. Jadi seperti itu ya, memang nasib namanya ya. Jadi mungkin udah sirkulasi kolam sudah bagus, aerasinya sudah bagus, filterisasi sudah bagus ya aja. Ternyata yang membunuh pakan seperti ya, bukan dari ikan barunya ya. Ikan barunya itu kan di video yang kemarin itu sangat bersih sekali ikannya ya. Jadi sudah berani saya masukkan seperti itu ya. Karena saya sudah sangat pengalaman beli ikan di pasar ya. Jadi saya nggak mungkin berani dimasukkan kalau belum sembuh total seperti itu. Jadi penyebabnya adalah pakan dan cuaca juga agak ekstrimnya dingin ya. Jadi lebih cepat berkembang jamurnya seperti itu. Jadi oke, jadi kita lihat ya kolam saya setelah dilanda. Ini dia ya, ikan yang masih bertahan ya. Jadi ini aman. Ini yang 2 juga aman, sudah saya cek insangnya aman. Ini juga cuma punggungnya agak sakit sedikit, semoga saya tidak menular. Dan takutnya menular ya nanti ya. Jadi tinggal 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini nenek saya sangat menyayangi ikan sekali ya.
Ya ini dia juga ada koki. Ini ternyata banyak sekali penghuni kolam saya yang tidak terlihat ya. Jadi masih 4 ekor ya, dan itu yang ya baru juga ya ikan saya yang oranye itu. Jadi tinggal 2 ekor saja. 4 ekor sama yang kecil-kecil ya. Ini enggak, saya takut juga naruh di sini ya. Oke, jadi tinggal itu saja. Sankinya juga kasihan sekali. Oke, jadi ini dia keadaan kolam saya. Jadi saya cuci semua ya, media saya angkat semua. Dan juga di sini aduh, ternyata pengurasannya mampet. Mungkin butuh dorongan keras ya. Jadi ini saya cuci semua. Nanti mungkin kita kasih apa namanya itu? Red Blue Dog atau PK, kita bunuh dulu semua jamur-jamur yang masih menempel ya. Jadi saya mungkin keringkan mungkin selama 1-2 hari ya. Oke, jadi seperti ini keadaan kolam saya sekarang. Kosong penghuni. Dan di sini juga kosong. Dan ini tempat apa namanya itu? Apa namanya ya? Lupa saya. Air lip. Aduh. Melana, ini musibah yang sangat luar biasa sekali ya. Meskipun kolam ini jadi jangan mulai sekarang jangan mau ya. Kalau sudah teman nggak mau makan ikannya, kita nggak usah ambil ya. Gara-gara kemarin memang habis pakannya, dikasih pakan sekitar 1 kilo dan akhirnya membunuh semua ikan koi saya yang sudah hampir 7 bulan saya pelihara ya. Aduh, merana sekali. Ini ibu saya baru datang dari kerja. Wow, kasihan sekali anakku. Udah gitu loh, malang sekali nasibnya. Ikannya semua ludes dalam jangka 1 minggu. Bakat akan lihat. Bakat? Bakat? Liu. Ya. Ini sudah saya semprot tadi ya. Oke, ini medianya ya, sekitar berapa karung ini saya gunakan media batu laparok, batu apung. Ini apa namanya ini? Paranet. Ini juga ini untuk pembersih ininya ya, tehelnya. Dan jaring nelayan, laparok. Ini batu apungnya. Jadi seperti itu media filter saya sudah saya angkat semua. Oke, saya keringkan aja dulu ya biar mati dulu, biar kena sayangnya nggak ada panas ini. Hujan terus di sini, hujan terus. Aduh, jadi sudah selesai ini, di depannya sudah selesai. Malah penghuninya yang selesai juga, mati juga semua ya. Ya nggak apa-apa lah, gimana pelajaran baru ini ya. Jadi dari sekian penyebab ikan koi ya ini tumben. Tumben sekali saya dapat pakan palsu. LTG, lokal tak gentar KW ya. Palsu, jadi ini emang belum pernah sama sekali saya alami ya. Benar ya, pengalaman mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati dalam memelihara ikan koi ya. Mungkin ini pengalaman yang paling baru di perkoian saya setelah beberapa tahun ini. Jadi pakan palsu ya, jadi memang pakannya ini ya. Bukan karena air hujan. Karena kemarin sudah hujan deras juga, aman, koinya nggak ada yang sakit ya. Kita push pakan juga ya, kemarin kita terlalu yakin ya, akhirnya gara-gara pakan ya akhirnya koi kita mati semua itu. Nggak tanggung-tanggung ini ya, karena emang semuanya mungkin kemarin teman saya itu ngasih saya ikannya itu nggak mau makan ya, itu terus dia dikasih saya, ini kita kasih pakan, ini diliatin pakannya seperti itu ya. Dan setelah saya bawa pulang dan saya kasih 1 mangkok, pertama dimakan dengan rakus, terus turun, emang diliatin ya, tapi lama sekitar mungkin 20 menit habis semua di 1 mangkok ya. Jadi hampir semua makan itu pakan LTG KW-nya seperti itu. Jadi hampir semua karena penyakit seperti itu. Tapi itu mungkin daya tubuhnya bagus ya, mungkin pas bagus lagi 4 ekor itu, jadi nggak mati ya, seperti itu ya. Oke, jadi pengalaman baru ya buat teman-teman Sobi. Jadi meskipun
aerasi bagus. Ini kayak kita memberi racun seperti ya. Kasihan sekali ya, kasihan saya. Ikan saya juga kasihan ya, gimana nasib namanya ya. Oke, sekian untuk hari ini ya. Mungkin ada pengalaman baru, hati-hati pembelian pakan ya. Kalau saya sih nggak tahu ya pakan yang asli atau palsu itu gimana ya. Kemarin yang saya ingat itu pakannya berwarna dua, dia agak hitam dan merah dia. Hitam merah kayaknya itu. Jadi nggak, ya biasanya kan pakan itu satu warna dia. Kalau biasanya kan hitam-hitam, kalau kan pakan kemarin juga saya kasih pakan lele aman saja ya. Pakan lele itu murah meriah tapi nggak membunuh seperti ini ya. Ini pakan kawinnya ini apa campurannya kok bisa sampai jamuran seperti itu ya. Nggak ngerti, mungkin protein terlalu tinggi, mungkin nggak tahu juga saya ya. Mungkin protein terlalu tinggi, nggak juga sih sebenarnya. Kalau protein terlalu tinggi kan banyak pakan yang proteinnya tinggi, yang mahal-mahal itu pasti proteinnya tinggi ya. Jadi nggak tahu juga ya. Ya namanya juga nasib, pengalaman, jadi kita bisa belajar lagi tentang koi. Mungkin pengalaman yang dulu nggak ada tentang pakan ya, jadi emang nggak pernah ya kasih pakan kawin gitu ya. Mungkin karena emang terlalu laku pakannya, jadi dengan modal yang lebih ringan kita bisa ditambah merek saja, jadi lakunya keras seperti itu ya. Mungkin lokal nggak gentar ini termasuk pakan yang bagus mungkin ya, jadi dipalsukan ya. Mungkin banyak, semoga saja tidak banyak pakan koi yang dipalsukan atau di-KW ya. Jadi supaya kalau sudah aerasi bagus, kalau udah dikasih pakan ini ya auto jamuran gitu. Ya semoga yang kalau oknum yang membuat pakan KW palsu janganlah. Kasihan penghobi ya, kasihan saya, ini mati semua koi saya seperti itu. Oke, pengalaman baru yang kita dapat di tahun 2022, mati karena pakan ya, bukan karena cuaca, bukan karena ikan baru ya. Jadi kemarin saya bilang ada 3 penyebab ya, dingin, ikan baru, dan pakan ya. Jadi yang setelah dikonfirmasi ternyata pakannya yang palsu seperti itu. Jadi lebih aman, jadi untuk pengalaman kita yang baru ya. Oke, sekian ya untuk hari ini. Mungkin jangan bersedih lagi, kita cari apa tuh, kita berburu ikan koi lagi. Dan kemarin juga teman sudah menetas kayaknya ikannya ya, nanti kita cari bibit lagi, kita pelihara dan jangan sampai mati lagi. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Ingat di like, comment, share, subscribe juga ya channel saya, dan loncengnya jangan juga lupa diaktifkan. Semangat untuk para penghobi ya, ini pengalaman baru. Oke, terima kasih. Salam dari saya, nguragi telur pakai apa. Dadah.